Selamat pagi menjelang siang nih Pak Leman dan Bu Leman. Ya, acara kita adalah ujung pena. Ya, acaranya adalah ujung pena. Ujungnya itu dari perkunjungan. Penanya itu nggak komplit memang, tapi dari pendeta. Ya, kok diambil ujung pena. Pena kalau nggak ada ujungnya terus tidak bisa nulis, nggak ada gunanya. Tapi kalau pena itu ada ujungnya, bisa menulis, berguna. Untuk apa? Tulisannya itu bisa dibaca, bisa memberikan masukan. Nah, dimaksudkan kunjungan pendeta ini juga seperti ujung pena yang bisa memberikan tulisan. Di mana? Tulisnya di hati kita, di hati Pak Leman, Bu Leman, demikian juga di hati saya. Dan yang ditulis itu apa? Firman Tuhan, supaya menjadi berkat buat kehidupan kita. Jadi acara kita adalah ujung pena. Nah, ini direkam di di HP saya. Kemudian nanti saya edit dan saya masukkan ke YouTube dan bisa disaksikan oleh saudara-saudara yang lain. Itu ya Bu ya. Bu, itu cucunya menangis, mungkin bisa diajak sini bareng. Tidak apa-apa. Nangis kok. Kita mau nyanyi dulu nih, Bu, Bapak Ibu. Oke, aku tadi ada gitar tuh dimana? Nah, nyanyi apa ya? Apa Bu? Hah? Sekali lagu syukur. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Kita berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Menjadi orang tua bukan hal yang mudah, karena pasti juga harus membantu anak-anak, termasuk untuk mengasuh cucu. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi sekaligus mungkin agak membuat repot. Tetapi biarlah itu tetap memberikan sukacita untuk Bu Leman, karena boleh bersama-sama dengan cucunya, menenangkannya, hingga mereka tetap boleh mengalami kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan, bila pada siang hari ini bersama-sama dengan Mbah Leman Kakung dan Mbah Leman Putri, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau menguduskan, Engkau memampukan kami sehingga firman-Mu boleh menjadi firman kebenaran, menjadi firman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mbak Leman, saya akan membacakan aja ya. Firman Tuhan satu bagian saja. Satu bagian dari Matius pasal 14 ayat 14. Matius pasal 14 ayat 14. Tema kita adalah hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan. Demikian firman Tuhan. Matius 14 ayat 14. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka
dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tergeraklah hatinya, hati Tuhan Yesus terhadap penderitaan mereka. Nah, judulnya adalah hati yang berbelas kasihan. Saya akan bacakan dari Santapan Rohani. Ada seseorang, ya, dia bercerita tentang temannya. Nama temannya ini adalah Ellen. Dikatakan demikian: Ellen, teman saya bertanggung jawab menghitung gaji karyawan di sebuah kantor, di sebuah perusahaan. Kedengarannya sederhana, tetapi ada saja pemberi kerja yang terlambat memasukkan informasi yang diperlukan. Jadi bosnya terlambat memasukkan informasi. Kerap kali Ellen harus mengambil waktu lembur supaya para karyawan dapat menerima gaji mereka tepat waktu. Ya, jadi orang yang gaji ini malah harus lembur karena informasi, oh ini gajinya sekian, ini gajinya sekian, itu terlambat diberitahu. Ia melakukannya karena mempertimbangkan keluarga-keluarga yang bergantung pada gaji tadi, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli obat-obatan dan membayar sewa rumah. Jadi katanya sederhana, gaji, tapi gaji itu ya mikir, jangan-jangan nanti saya bikin digaji kurang, gitu ya, digaji terlambat, sebagainya. Jadi saya gaji ini ya mikir, apalagi kalau ini ada potongan, mau mengasih potongan pun juga mikir, oke, kurang dan sebagainya. Itu temannya Ellen, temannya yang bernama Ellen tadi. Hati Ellen yang dipenuhi belas kasihan dalam pekerjaannya itu mengingatkan pada Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Selama di dunia, terkadang dia melayani orang-orang ketika keadaan sedang tidak nyaman baginya. Dalam bacaan tadi misalnya, ya, waktu itu Tuhan Yesus ingin menyendiri. Karena apa? Dia mendengar Yohanes, saudara sepupunya, itu apa? Dipenggal kepalanya. Jadi Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Yesus mendengar kabarnya, dia merasa sedih, dia ingin menyendiri, ya, supaya supaya hatinya ini bisa dihiburkan karena dengar saudaranya kok diperlakukan kejam begitu. Nah, dia kemudian menaiki perahu untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mungkin juga perlu bersedih, perlu menangisi gitu ya, kerabatnya itu, dan berdoa di dalam kesedihannya. Tapi Yesus diberikan masalah oleh Allah Bapa. Apa? Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Kebutuhan orang banyak ini macam-macam. Sebenarnya mudah saja. Udah pergi, aku lagi sedih, gitu kan bisa. Jangan sekarang, saya lagi berduka. Gak ngerti ya kamu, aku lagi sedih, kok datang. Bisa tak Tuhan Yesus ngomong begitu? Tetapi enggak. Karena apa? Karena dikatakan di sini tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan kemudian Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi walaupun punya masalah, berbeban berat, hatinya yang tergerak ini tetap mendorong dia untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Meskipun sudah menjadi bagian dari panggilan Yesus untuk mengajar orang banyak dan menyembuhkan mereka selama Yesus di dunia, tetaplah rasa empati, tadi tergerak hati tadi, mempengaruhi cara Yesus melakukan pelayanan. Dan saya teruskan aja Bu, Mbak Leman. Ya. Saya teruskan ke Mbak Leman ya. Jadi Mbak Leman, Tuhan Yesus itu tergerak hati itu tetap menjadi tenaga. Walaupun dia sedih, tapi kalau hatinya tergerak, dia tetap melayani. Nah, kiranya Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga menolong kita supaya kita punya belas kasihan dalam kehidupan kita dan berbagi kepada orang lain. Itu pelajarannya. Tuhan Yesus bisa tergerak hati meskipun dia merasakan hatinya sedih, tetapi dia menolong orang. Kita juga diajar seperti itu. Mbak Leman, saya memahami. Ya, Mbak Leman Putri juga saya memahami. Dengar ya, Mbak Leman Putri? Iya, dengar. Iya. Saya memahami betapa kerepotan khususnya Mbak Leman ya yang mengasuh Albert gitu ya, yang lagi manja-manjanya. Dan yang kita perlu miliki adalah ini, rasa empati ini, lalu tidak menyalahkan. Dan biarlah ini menjadi tugas kita bersama. Mbak Leman itu
mau jadi MC itu kan juga karena apa? Hati yang tersentuh kan, untuk kebutuhan anak-anaknya, mesake anakku kerja lagi sing ngopeni iki sopo gitu ya. Ini yang harus digunakan, Bu. Saya memahami keadaan Ibu juga saat ini, nggak usah khawatir ya. Dan memang harus seperti itu, orang menjadi orang percaya harus saling memperhatikan, harus saling mengetahui keadaannya. Justru saya minta maaf karena perubahan hari dan jam ini membuat Mbah Leman Putri kerepotan. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang selalu peduli dalam keterbatasan kita, ya Mbah ya. Mbah Leman duduk di sini nggak bisa apa-apa, tetap bisa peduli, tetap bisa memahami. Oh iya ya, istriku memang harus mengerjakan ini dan itu, lalu mendukung. Tidak banyak permintaan karena tahu kerepotan istri, misalnya begitu, ya toh. Mbak Leman Putri juga tahu kerepotan bapak, kebutuhan bapak, tetap menyediakan, kebutuhan anak-anaknya juga disediakan. Nah, yang ini yang tetap harus dijaga. Jemaat juga memperhatikan keluarga di sini, lalu berbagi berkat, dan itu yang harus dikerjakan. Biarlah sahabat GKI Gunung Indah tetap bisa saling memperhatikan, saling mengasihi, punya rasa simpati bahkan empati dalam kehidupan, boleh berbagi untuk satu dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Nah, sementara Mbak Leman Putri di situ, Mbak Leman Kakung di sini, ada yang ingin didoakan, Mbak. Mbak Kakung, ada yang didoakan, Mbak? Apa, Mbak? Supaya bisa selalu mendengar firman Tuhan. Iya, yang menguatkan ya Mbah ya. Amin. Apalagi Mbah Kum? Kesehatan ya. Ya. Bersyukur atas kesehatan ya. Iya. Mbak Leman Putri, ini doakan apa? Kesehatan, terus? Mas Giarto? Supaya bisa dapat pekerjaan yang tetap. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Mbak Leman di situ ya, Mbak Leman Putri nemani Albert. Mbak Kakung di sini, mari bersama-sama kita dukung doa. Sahabat GKI Gunung Indah bisa dukung dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Mbah Leman Kakung maupun Mbah Leman Putri dalam keberadaan mereka di tengah usia yang lanjut. Engkau tetap menjagai, Engkau tetap menghibur, Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap memberikan kesehatan. Mbah Leman Kakung tadi rindu ya Tuhan untuk bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang menyegarkan hati Mbah Leman Kakung. Biarlah firman Tuhan menguatkan Mbah Leman Kakung juga pada saat ini di tengah keterbatasan beliau untuk mendengar. Tetapi biarlah firman Tuhan bergerak melampaui pendengaran Mbah Leman Kakung sehingga Mbah Leman tetap bisa mendengarkan dengan hati firman Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan yang prima. Berangsur-angsur kami melihat bahwa Mbah Leman sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan di beberapa tempat. Engkau memberkati. Demikian juga kami mengetahui betapa kerepotan Mbah Leman Putri yang tetap boleh menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi jujukan untuk anak-anaknya, untuk merawat cucunya Albert. Engkau berkati, Engkau berikan kesabaran, sehingga melalui perawatannya justru cucu-cucunya boleh bertumbuh menjadi anak yang mengenal Kristus. Engkau juga memberkati kesehatannya, diberikan kesehatan yang prima, yang baik juga untuk Mbah Leman Putri. Tuhan juga berikan kecukupan untuk kebutuhan hidup keluarga ini sehari-harinya supaya mereka tetap bisa menikmati makanan mereka yang secukupnya. Secara khusus kami berdoa untuk Mas Giarto. Kiranya Engkau berkati sehingga di masa pandemi ini
anakmu ini tetap juga bisa mendapatkan pekerjaan. Kami merindukan anakmu ini boleh mendapatkan pekerjaan yang mapan, yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Tolong ya Tuhan, sehingga kalau ada saudara-saudara yang mendengarkan, menyaksikan acara ini, mereka pun punya kesempatan untuk berbagi berkat bagi Mas Kiarto, memberikan pekerjaan yang bisa membantu dia mencukupi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, apapun keberadaan Mbak Leman, Kakung, Putri, dan seluruh keluarga, anak, cucu, tetaplah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus boleh melimpahi keluarga ini dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Mbak Leman, Kakung, Mbak Leman, Putri. Ya, saya syuting sebentar keadaan di sana. Iya, ini Mbak Leman, say hello. Salam. Iya, Tuhan Yesus berkati. Mbah Kung, salam Mbah Kung. Iya, Tuhan Yesus berkati.